Podcast. Halo sobat semua, kali ini masih bersama Pak RT. Kali ini saya sedang bersama sobat yang sering kumpul. Ini namanya Coach Yanto, karena kesehariannya aktif di bidang olahraga. Ini sekedar ingin berbagi pengalaman, berbagi ilmu seputar masalah dunia olahraga. Ini maaf Coach Yanto, saya ingin ngobrol sedikit. Siap. Bagaimana menyikapi dunia olahraga di wilayah kita, khususnya di bidang olahraga yang sedang jenengan tekuni sekarang? Alhamdulillah di Majnas sebenarnya potensi bibit-bibit pemain sepak bola itu banyak. Cuma kadang kita ya kayak generasi banyak, terus mungkin dari pemain-pemain dulu mungkin banyak yang udah sepuh, udah tua, mungkin sibuk di kerjanya masing-masing, mungkin tidak bisa ya lihat langsung lah potensi anak-anak sekarang. Ini untuk memotivasi anak ataupun pecinta olahraga agar lebih semangat lagi, itu bagaimana solusinya? Ya mungkin kita harus ya mendukung di kegiatan itu. Dan nanti gini, ada anak yang berpotensi, kita dukung ya, dan nanti kita mendukung tidak dari material, kan bisa dari ucapan. Ayo ada yang semangat, yang rajin, yang disiplin. Itu intinya pemain bola, nggak pemain bola aja, pemain badminton juga harus nomor satu itu disiplin. Pokoknya olahraga apapun lah ya. Ya, intinya harus nomor satu itu disiplin, kerja keras, semangat, udah itu aja. Karena dengan adanya olahraga itu kita harus benar-benar memotivasi anak. Karena apa? Menjauhkan anak-anak dari pergaulan bebas. Berarti pergaulan itu ya sekarang musimnya HP, pergaulan ya nongkrong itu kan nggak bagus. Jadi bisa mengurangi kegiatan yang negatif ya, lah ya, negatif. Untuk hal-hal yang menjadi lebih positif ya. Ya itu intinya dengan adanya kegiatan olahraga di Majnas. Kalau bisa menghadap kamera, Coach Yanto, kalau dia menghadap ke sini, jadi menatap ke kamera, kita nih lagi ngobrol sama orang yang sedang menonton kita gitu. Saya bisa itu sih. Nah, seperti ini. Jadi tahu maksud kita di sini ngobrol. Ya ngobrol santai lah, seperti hanya ngobrol dengan teman, dengan sesama yang sering ngumpul. Nah, ini terkait dengan tadi olahraga ya. Olahraga kan sesuatu hal yang penting untuk semua manusia lah, karena sangat bagus untuk kesehatan. Betul. Ini trik-trik apa menurut Coach Yanto agar anak itu dalam berolahraga itu bisa meminimalisir terjadinya cedera, itu bagaimana menyikapinya? Ya nomor satu, sebelum kita melakukan kegiatan, yang nomor satu itu kita harus pemanasan, itu wajib. Pemanasan itu wajib. Pemanasan wajib. Nggak muda, nggak tua, yang nomor satu itu pemanasan. Tracing itu harus. Jadi minimal dilakukan dengan waktu 15 menit. Biasanya saya kalau dalam turnamen dalam sepak bola, anak-anak kalau bertanding, saya bisa melakukan pemanasan minimal 15 menit. Oh, jadi dalam olahraga sebelum memulai aktivitas olahraga itu pertama melakukan pemanasan dulu ya. Betul. Paling enggak 15 menit. Benar, 15 menit. Makanya seorang pelatih harus, saya ini selalu pakai jam itu. Bukan pakai jam itu buat gagahan itu. Kalau saya di lapangan harus pakai jam, karena apa? Pemanasan harus pakai jam karena untuk melihat waktu ya. Terus durasi latihan berapa menit itu harus, karena kan dari usia 9 sampai 13 itu beda-beda. Berbeda, ya pola pikirannya beda-beda. Durasi waktunya juga harus beda. Jadi itu pertama tadi untuk memulai olahraga berarti pemanasan 15 menit sebelum mulai ya. Itu, nah itu jenis pemanasan itu apa saja biasanya yang dilakukan? Macam-macam. Biasanya kalau saya dari atas mulai dari atas kepala, tangan, gerakan tangan. Tetap yang penting intinya itu
jaga kondisi, tetap disiplin waktu latihan. Nah itu terkait sebelum dimulai olahraga berarti pertama pemanasan. Ya, Nah untuk tadi kan yang saya tanyakan untuk mengurangi terjadinya cedera, satu pemanasan. Untuk dikala sudah melakukan aktivitas olahraga itu apa lagi selain pemanasan? ya kita harus juga cool down itu benturan. Nah, biasanya kalau pemain luar negeri kan habis melakukan kegiatan kayak habis latihan pasti biasanya ada cool down itu. Ya termasuk untuk menjaga terjadinya Kram, nah, cedera itu biasanya pemain muda sekarang kebanyakan kram. Kram ya. Nah, Enggak kram. pakai alat bantu apa yang biasanya bisa membantu mengurangi itu? Enggak, biasanya kalau kram itu biasanya kalau kita bisa latihan biasanya cool down itu dilakukan sendiri. Iya. Nah, biasanya kan otot-otot itu kan habis kencang kita kendori Iya. karena menghindari satu kram. Hmm. Nah, itu biasanya terus ketegangan. Nah berarti gini, kita habis main just capek, kita harus punya relax. Enggak maksudnya pada saat main kita Ya. olahraga ya. Ya. Olahraga apapun loh ya. Ya. Kan butuh alat pengaman untuk mengurangi cedera. Contoh misalkan deker, Nah, itu kaos deker. kaki, sepatu itu maksudnya itu yang saya tanyakan. Ya. Itu kan salah satu cara untuk bisa mengantisipasi jangan sampai terjadi cedera. Mungkin itu yang saya tanya seperti itu. Itu gimana menyikapinya? Kalau masalah perawatan kita dari diri sendiri. Hmm. Nah, bukan dari orang lain. Kita menjaga cedera ya, kita pemain sepak bola kan harus punya perawatan sendiri. Perlengkapan lah ya, Ah, perlengkapan perlengkapan olahraga sendiri. yang Ah. dipakai untuk orang tersebut ya. Nah, bagi pemain bola itu skin decker itu wajib. Wajib dipakai ya. Itu wajib pakai. Karena kalau saya lihat itu banyak sekali pemain olahraga itu jarang memakai pengaman seperti itu sih ya. Makanya Terlalu menyepelekan atau tidak Ah. mementingkan itu dipakai. Memang sebenarnya barang sepele jangan dianggap biasa. Itu ya. penting banget. Penting Makanya sekali. saya kalau di lapangan juga anak menganjurkan tetap harus pakai skin decker. Itu wajib dimanapun. Iya iya iya. Ngomong-ngomong Coach Gianto menekuni bidang olahraga itu kira-kira sudah berapa tahun ataupun dari usia berapa lah? Awalnya saya dari SD udah senang sepak bola. SD udah sama-sama bola. Udah senang. Terus saya masuk SMP, saya tahun 94 mulai latihan di. Oh iya iya. Iya. Kalau zaman dulu kan belum ada SSB. Loh belum ada ya. Nah, namanya tim. Klub lah ya. Klub. Dulu saya ikut klubnya Tunas Jaya, Tunas Jaya itu di Padang Jaya. Padang Jaya ya. Oh yang punyanya itu Mas Mudir ya kalau nggak salah. Ya? Bukan, Pak Haji ini Toko Kalimantan. Oh Tuan Hakim. Itu pertama saya gitu ikut di sepak bola, dilatih sama kakak kandungnya Widodo Calino Putro, ikut Karyono. Coach Yono ya. Oh, Ya Coach gitu. Yono dulu itu tahun berapa itu? Tahun 94 dia datang ke Majenang. Dia dulu kan pemain Galatama. Oh yang di apa? Warna Agung apa Ya, ya? dulu Oh iya Warna iya iya. Agung, Klub Coach Warna Karyono Agung. itu Saya pernah pemain dengar Warna- cerita. Ah, itu. Pernah main di Warna Kakak Agung. kandung. Jadi saya dengan dia tahu ilmu. Ya intinya tahu ilmu sepak bola yang namanya belajar passing, belajar nendang, capping, jadi tahu. Cara heading pun sebenarnya heading itu sebenarnya ya kalau dilihat mudah, cuma kalau belum tahu posisinya dan nanti belum tahu itunya tempatnya pasti nggak bisa. Berarti intinya awal mula tahu olahraga khususnya teori itu dari Coach Yono malah ya. Ya, saya dari Coach Yono, Mas. Saya terima kasih buat Coach Karyono. Itu termasuk Terima berarti kasih. kategori pelatih senior Ya, ya, itu. di wilayah Majenang ya. Ya. Memang dia tuh punya skill Ya. khusus di bidang olahraga, memang udah mumpuni di Ya, bidangnya. betul, Ya. ya. Pantesan main di klub-klub yang bonafit ya dulu. Ya, dulu dia pemain Warna Agung, terus ikut Galatama gitu. Dia bahkan dijuluki kalau di Majen itu Raja Keping, Coach Raja Karyono. Keping dulu ya. Raja Keping, Coach Karyono itu Raja Keping kalau di Majenang. Dia jadi tahu namanya keping itu apa. Oh, sebenarnya keping itu yang dilakukan tanpa sadar. Berarti itu keping itu teknik menipu lah. menipu lawan ya, untuk betul. bisa mengocok bola biar tidak ketahuan larinya akan kemana ya. Oh iya. Dia harus bisa menguasai itu, keping itu luar biasa.
Ya intinya main bola itu harus bisa passing, Iya, iya. kontrol, capping. Udah. Iya, iya, iya. Jaga kondisi fisik harus nomor 1 fisik. Terus Itu- disiplin waktu latihan. Itu berarti setelah sekian tahun belajar dengan Coach Karyono, terus di kemudian hari setelah dewasa, itu kan otomatis ilmu tersebut diterapkan sekarang ke anak-anak yang sekarang ya. Iya. Jadi ilmunya manfaat lah ya. Ya, itu. Bisa ditularkan ke yang lebih muda lagi. Iya, betul itu sekali. Ngomong-ngomong ini ya, bicara masalah olahraga. Ini Coach Yanto kan termasuk sudah lama menggeluti di dunia olahraga. Itu kalau menyikapi di wilayah Majenang, itu kan secara prestasi itu yang paling membanggakan di bidang olahraga itu cabang olahraga apa ya yang kita ketahui bersama ataupun saya belum tahu lah. Sebenarnya kan di Majenang banyak pemain-pemain, nggak pemain bola, nggak pemain bulu tangkis. Bahkan sekarang ada pemain panahan ada. Oh, panahan malah ya. Nah, panahan ada, itu kalau nggak salah anak SMP 2. Oh. Itu orang Padang asli. Orang Padang asli cuma sekolah Ya. di Majenang ya dia. Ya, di Majenang dia SMP. bapaknya udah di sini udah menetap di Majenang. Iya, iya. Bapaknya kalau nggak salah jualan di depan alun-alun Majenang itu nasi Padang. Oh, jadi Oh, anaknya Rifki. pedagang nasi Padang. Ah, Itu itu. juara panahan udah tingkat apa itu? Nasional apa Provinsi provinsi? udah ya provinsi. Oh, masih provinsi. Iya provinsi. Dulu waktu itu saya pagi-pagi di lapangan, dia juga di latihan. Berarti untuk atlet nasional yang saya tahu lah ya, yang sudah masuk level nasional kan hanya pemain bola itu Widodo Saputra itu yang saya tahu di TV-TV kan. Oh, iya. Selain itu ada lagi nggak? Selain itu ada lagi nggak yang ingin saya tahu? Karena saya masih begitu belum paham ataupun minim informasi tentang dunia olahraga. Barangkali Coach Yanto lebih tahu karena masih aktif di dunia olahraga, pasti tahu informasi yang valid sampai sekarang. Kalau di sini mungkin ada petinju. Petinju ya. Ah, Itu namanya Darsim Manggala. Itu orang Jatinegara, Padang, Jawa Padang. Sekarang dia di Surabaya, dia marinir. Oh, marinir ya. Cuman dia juga aktif di tinju ya. Ya tinju, bahkan dia sekarang ngelatih di tinju di, kalau nggak salah di tempatnya dia kerja di di tempatnya dia tugas di Surabaya, di Sidoarjo kalau nggak salah. Ikut Darsim. Siapa? Darsim Darsim. Manggala. Kalau di Majenang dulu yang saya tahu yang mengenalkan olahraga tinju dulu tuh keluarganya itu loh, yang depan Taman Makam Pahlawan. Itu ya Siapa? Mas Kadir. Nah, saya itu pertama kali nonton tinju ya di situ. Ya itu Di Mas pinggir- Kadir juga dulu kan Di temannya. pinggir kali itu yang jualan sate Ya. sebelahnya kan. Nah, Ya, di sate apa itu lupa lah. Itu ada ring tinju di situ. Itu pertama kali saya nonton tinju secara langsung. Ya Gitu. betul. Mas Terus Kadir. Iya, iya. Pak Kadir. Orangnya di mana itu sekarang? Kurang paham itu. Oh. Kurang paham. Kalau keluarga saya ada yang kenal, yang itu artis itu yang bisa nyanyi, siapa namanya lupa. Yang nyanyi lah siapa lupa. Ya itu. Mas apa juga lupa. Oke, itulah sekelumit obrolan santai dengan Coach Yanto yang senantiasa perhatian dan pun dedikasi di bidang olahraga. Saya ucapkan selamat, semoga terus berkomitmen mengembangkan olahraga di wilayah Majenang khususnya dan bisa menjadi edukasi kita semua bahwasanya dalam berolahraga itu harus tetap konsisten dan tidak boleh berhenti ataupun mandek di tengah jalan. Ya, Karena yang sesuatu harus terus menerus continue. Iya, intinya gini, kita harus belajar disiplin. Waktu itu harus benar-benar. Itu. Bahas sekarang satu lagi kemarin. Ini cucunya Pak Demong. Kemarin habis juara 1 di Brunei Darussalam. Luar biasa. Itu cabang olahraga apa itu? Badminton. Oh, badminton ya. Cucunya Pak Demong itu ya. Luar biasa. Itu anaknya Mas Ricci sama Mbak Ria. Nah, itu buat motivasi teman-teman semua yang hobi olahraga sejak dini mungkin kita salurkan anak-anak kita untuk mencintai olahraga apapun. Bisa badminton, bisa sepak bola, bisa tenis meja dan lain-lain sesuai dengan hobi yang anak itu suka. Jadi untuk mengarahkan ke situ harus masuk ke wadah. Ada wadahnya, ada Wadahnya. rumahnya. Karena tanpa itu susah untuk menyalurkan Betul. olahraga yang maksudnya ke level profesional. Nah, itu benar.
Dan satu lagi, jangan terlalu banyak berharap harus menjadi pemain yang profesional. Minimal ada kegiatan positif untuk anak-anak sehingga bisa ada kegiatan mengurangi yang biasanya hanya bermain HP, bermain di rumah, hanya sesuatu yang negatif, diarahkan ke klub olahraga untuk bisa menyalurkan hobi yang ia senangi. Betul. Karena dengan olahraga kita bisa sehat, menghindari dari ya dan pergaulan sekarang kan yang anak-anak lah. Iya. Itu yang namanya sekarang zamannya apa ya? Rawan sekali lah ya, Rawan sekali pergaulan. pengaruh lingkungan. Itu Iya. pengaruh lingkungan. Sekarang zaman-zamannya begal, aduh luar biasa. Jangan sampai di Majenang anak-anak jangan sampai terlibat. Ya intinya kita dengan olahraga kita positif ya. Positif. Oke, sobat semua, demikianlah obrolan santai dengan Coach Yanto. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita ambil intisarinya bahwasanya olahraga itu sesuatu yang penting untuk kita semua. Karena dengan olahraga akan menjadi sesuatu yang positif untuk tubuh kita menjadi sehat, bugar, dan otomatis kita bisa melakukan aktivitas ini dimanapun kita berada. Ya, jangan harus melakukan olahraga jangan harus di tempat yang khusus, dimanapun kita berada. Kita bisa mau ke tetangga, bisa jalan kaki, bisa sambil jogging. Oke, demikian. Dengan adanya olahraga, Iya. kita banyak saudara. Iya, oh hikmah ya. Itu manfaat. Ya. Contohnya saya senang sepak bola. Saya punya teman banyak di bidang olahraga sepak bola. Ya, saya punya teman di daerah Jogja, Solo ada teman saya. Bahkan sampai saya di Jawa Timur juga ada. Iya. Di mana Bandung juga punya teman. Ya, Tasik, Banjar ya. Ya dengan adanya olahraga sepak bola yang saya senangi, ya banyak saudara saya. Jadi bisa menjalin, menambah pertemanan. Ya. Itu salah satu manfaat daripada kita sering kumpul dalam rangka olahraga. Di satu sisi untuk kesehatan tubuh, di sisi lain bisa menambah pertemanan. Oke. Terima kasih atas wawancaranya dengan Coach Yanto yang baik hati, dan tentunya kita berharap ke depan agar lebih baik lagi dalam kita menggeluti dunia olahraga. Demikian kurang lebihnya. Mohon maaf dan salam olahraga. Semangat.